Kita mulai ya. Kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di ngaji Pasanan Kitab Faroe Saniyah Rayon Nusantara. Oke, ya sebelum mengaji seperti biasa ya kita senantiasa hadiahkan hadiah Fatihah pada wabil khusus pada Musonef dan juga pendahulu-pendahulu kita. Oke, akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila wa ila hadri ila ummatin wa iskaki jaddid fi mashina wa ali man istabaha wa lam salam bi al-ajli wa ila wa li ahli wa ana khusu khususan ila musannif qad tasawwasa min syai'un lillahi wa lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Oke, jadi kemarin sudah ini ya disampaikan oleh sahabat Yusuf. Uh, Kemarin saya membahas tentang ada sus sadis asyar dan ada sus sabi asyar. Ya, kemarin ada beberapa makna yang belum lengkap ya. Di antaranya di ada sus sadis asyar atau ke-16 ya. Bacaan ke-16 di keterangan nomor 4. Oke, jadi mungkin saya lengkapi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna ono sapa kita al istima'u iku milang-milang sapa kita. Ba'da dufni ing dalem sakbadane pemakaman minan niyahah iku saking niyahah. Ya, itu ya untuk keterangan keempat. Kemudian untuk keterangan keenam. Sawi tetap ini dalam keterangan di dalam kitab Sawi. Sawi al juz rabi kang di juz 4 ya seperti itu di keterangan kitab Sawi juz 4 Sohifah 346 wa minha lan iku ana setengah saking wa minha lan setengah saking hanya ini mana ini dan itu setengah saking bentar. Ini rujuknya H itu di keterangan kitabnya ya. Jadi ini dikasih tahu keterangannya itu apa itu. Ya terdapat di kitab As-Sawi juz keempat ya, halaman 346 gitu. Wamin halan setengah saking tak maknai ini aja ya, dan setengah saking perkara. An iku ing yen to min aha saking wong kang maca sapa ha
mi'atan kelawan 1000 marotan apane ambalan faqadishtari mongko temen-temen tuku sapa man nafsihi saking awak dheweni man minallahi saking Allah wanada lan ngundang-undang sapa wong munadin ing wong kang undang-undang min qabila wa saking arahe Allah taala halim hulu sapa Allah fi sama fi samawatihi ing dalem pira-pira langite Allah wa fi ardihi lan pira-pira bumine Allah hu ing man Allah elingo sira kabeh inna fulanon sak temene fulan ati kumwa iku wong kang ndhermakake sapa man Allah kang ndhermakake sapa Allah paman mongko utawi sapane wong kana kang ana sapa man lahu iku tetep kedue man qabalahu ing dalem sedurunge bidaatin lawan pira-pira apa ini bidaatin kelawan bondo ya fal yakhuduha mongko ngalap sapa man minallahi saking Allah azza wa jalla fahiya mongko fahiya ini suratul ikhlas ya fahiya mongko utawi surat al ikhlas ataqid iku kemerdekaan minanar syarat ala yakuna ingin to ora ana alaihi iku tetep ing atase man hukukil ibadi apa pira-pira hak al ibadi pira-pira kaula aslan kelawan babar pisan awalaihi utawa ing atase man wa huwa hale utawi man ajiron iku wong kang apes an ada iha saking tekane hukukul ibad amma man qadara mongko anapun utawi wong qadara iku lamun mampu sapa man alaiha ing ngatasé hukukul ibad fahuwa mongko utawi man kal mustahzion iku kaya wong kang geguyu bi rabbihi kelawan pangerane man lima waradun krana ana hadis lima waradun fil hadis krana ana hadis kang tumeka fil hadis ing dalem hadis ya Dawud duh Imam Dawud kul ngucap sira lidulumatin maring wong kang dolim la yudkiruna kang aja padha eling-eling ni ing ingsun fa innahu mongko sak temen dulumat indukuruni engko temen-temen ngeling-eling ni ing ingsun zakartuhum dzikratuhum kelawan ngelingi po ingsun hum ing dulumat wajika utawi eling wajika utawi eling lahum utawi eling sapa man lahum maring dulumat al anahum ing yen to ngelaknati sapa ingsun hum ing dulumat. Ya, kemarin untuk keterangannya juga sudah disampaikan ya. Jadi saya sedikit melengkapi ya dari makna yang kemarin disampaikan oleh Mas Yusuf seperti itu. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya, yakni ada Sabi Asyar atau keterangan pelajaran yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sabi Asyar. Iku tetap yang dalam nerangake pelajaran kang kaping 17. Masul Quran wa qiraatuhu kang tetep ing dalem nerangake
mason kang dalem iku tetep ing dalem nerangake nyekel Al-Qur'an wa qiraatihi lan maca ing Al-Qur'an. Qala ta'ala wasdawa sapa Allah ta'ala halim huluk sapa Allah inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Ini terdapat dalam surat Al-Hijr. Inna satemene ingsun nahnu utawi kita nazal inna nahnu ing satemene ingsun Allah nahnu nazalnya nahnu ya ingsun Allah nazalna iku turunake sapa ingsun azzikra ing Al-Qur'an wa inna lan satemene ingsun lahu kumaring man lahafidun iku yakti padha ngreksa kabeh. Oke, terdapat dalam surat Al-Hijr ya. Kemudian waqala lan dawuh sapa Allah taala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Ini terdapat dalam surat Al-Waqiah ya. Innahu sak temene kelakuan li Qur'anin iku kedue kita kang direksa la yamassuhu ora ana sapa ora kena demek atau ora kena nyekel hu ing Al-Qur'an illal mutahharun kejaba pira-pira wong kang padha suci kabeh. Tangzilu iku den tumurun apa Al-Qur'an min rabbil alamin saking pangeran kang duweni alam sira kabeh. Surat Al-Waqiah. Oke, jadi di pelajaran ke-17 nah ini diterangkan tentang apa namanya? Keterangan tentang memegang Al-Qur'an dan membacanya. Nah, itu kira-kira gimana gitu menurut kitab Aswaja. Nah, pada keterangan yang pertama di sini diambilkan dari ayat Quran ya, yakni terdapat dalam surat Al-Hijr dan terdapat surat Al-Waqiah. Yang mana apa namanya pada surat Al-Hijr ini tadi dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai az-zikr atau pengingat seperti itu. Dan kemudian pada surat Al-Waqiah di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu karim atau Al-Qur'an itu mulia seperti itu. Dan apa namanya? Al-Qur'an ini merupakan kitab-kitab salah satu kitab Allah yang diturunkan oleh Allah yang maknun. Maknun itu artinya dijaga seperti itu. Nah, dan saking dijaganya ini dengan cara ini tidak menyentuh atau tidak memegang seseorang itu kecuali dalam keadaan suci seperti itu. Oke, sebentar. Ya, seperti itu ya keterangannya. Apa namanya? Nah, kemudian keterangannya dilanjut ya. Tanzilun min rabbil alamin. Allah ini menurunkan Al-Qur'an. Ya, yang menurunkan Al-Qur'an adalah Rabbil alamin atau yang mempunyai Tuhan yang mempunyai alam semesta seperti itu. Nah, ini sudah jelas ya bahwa Al-Qur'an ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi hukumnya memegang Al-Qur'an ketika dalam harus dalam keadaan yang suci. Ya dalam ini tuh suci itu didefinisikan apa namanya yang tidak sedang berhadas, tidak mempunyai hadas besar dan tidak mempunyai hadas kecil seperti itu. Kalau yang berhadas kecil itu mensucikannya dengan cara wudu. Kemudian
kemudian kalau yang berhadas besar itu mensucikannya dengan cara mandi seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Al-Quran ini benar-benar dijaga gitu. Al-Quran ini benar-benar dijaga. Bahkan sampai yang memegang itu harus yang suci seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini saya juga sambil share screen ya. Oke. Keterangan kedua, kutiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutiba iku wis nulis sapa Nabi. Kutiba di ini ya, dimaknai juga bisa sudah mengirimkan surat Nabi sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitaban ing surat ila ahli Yaman maring ahli Yaman. Wafihi lan iku tetep ing dalam surat la yamasul Quran iku ora nyekel sapa ahlu Yaman Al-Quran ing Al-Quran illa tohirun kejaba dalam keadaan suci seperti itu. Nah, selanjutnya wahu dan riwayatake opo ikilah keterangan Ibnu Hubban sapa Imam Ibnu Hubban fi sahihi ing dalam sahih Ibnu Hubban ya. Jadi dalam keterangan kedua ini Nabi pernah menulis sebuah surat ditulisnya itu kepada ahli Yaman ya. Yang mana suratnya itu ini diantaranya isinya itu la yamassul Quran illa tohirun. Janganlah kamu memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Hubban dalam sahihnya ya, seperti itu. Nah, ini keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat. La tamassu iku ora nyekel sira Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Illa kejaba wa anta utawi hale utawi sira tahirun iku suci. Ruwahun din riwayatake apa ikilah keterangan. Apa ikilah riwayat. Atau Tabarani sapa Imam Tabarani. Wa Daraqutni lan Imam Daraqutni wal Hakim lan Imam Hakim an Hakimin bin Hizam. Nah, jadi keterangan kedua dan ketiga ini saling berkesinambungan ya. Apa namanya? Yang sama-sama menjelaskan bahwa janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna saat temene sirafil anna fil kitab iku saat temene tetep ing dalam surat alladzi katabahu kang den tulis apa surat Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar maring Umar bin Hazm Allah yamasul Quran ing yen to ora demek sapa sira sapa Umar bin Hazm Al-Qur'an ing Al-Qur'an illa tahirun kejaba kelawan suci kuwahun din riwayatek apa ikilah keterangan Malikun sapa Imam Malik mursalan hale mursal ya. Jadi keterangan keempat juga masih sama ya. Menekankan jangan memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Dan ini dituliskan dalam surat ya, sama surat yang ditulis oleh Rasulullah yang ditujukan kepada sahabat Umar bin Hazm seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al junubu utawi wong kang junub wal haidu utawi wong lan wong kang haid la yukra ani iku ora kena maca sapa karone sayan ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an. Oke, jadi di keterangan kelima ada ruwahun diriwayatake apa ikilah keterangan atau berani sapa Imam Tabarani. Jadi pada keterangan kelima ini menjelaskan tentang ada dua orang yang dilarang apa ya? Dilarang untuk kalau di keterangan ini membaca ini ya, membaca dari Al-Qur'an itu. Yakni orang yang junub dan orang yang haid. Nah, tapi dengan keterangan ya membaca di sini artinya ini ya, apa namanya? Membaca artinya juga menyentuh gitu kan. Membaca itu ya kalau dulu kan apa ya? Ya tadarusan seperti itulah. Nah, tapi kalau cuma sekedar ini ya, apa namanya?
ya membaca membaca yang misalkan ya dengan niat dikir itu tidak apa-apa gitu. Nah, dengan keterangan seperti itu gitu. Nah, nah itu dilarang kayak gitu. Kalau membaca Al-Qur'an ya dengan menyentuhnya seperti itu. Oke, itu keterangan untuk kelima. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Min kifayatil akhyar ikut tetap dalam kitab kifayatul akhyar. Terdapat di Sohifah saat ini juz 1 Sohifah 81 ya. La yamassuhu ilal mutahharun utawi ora demek sira hu ing Al-Qur'an ilal mutahharun iku kejaba wong kang suci kabeh. Ai atau maknanya tegasnya wal Qur'anu utawi Al-Qur'an la yasihu iku ora sah masuhu apa demek hu ing demek sapa man hu ing Al-Qur'an fa'alima mongko pengertian bidorurati kelawan pasti innal muradi saking sak temene benar annal muradi iku sing sak temene wong kang den kersakake alkitab apa kitab wa huwa utawi muradul kitab aqrabun iku luweh parek mazkurin kang den tutur wa auduhu utawi balike domir utawi balike domir hu illa lauhil mahfud maring lauhil mahfud mamnuun iku den iku kang wis den tulis li annahu krana sak temene lauhul mahfud ghairu madkhulin iku liyane ya ini belum ada keterangan ya ya tak lompati dulu wala yumkinu lan ora den mungkin anal muradu yang saat temene artine bitohirina kelawan kalimat mutahhirin al malaikatu iku para malaikat li annahu krana ana apa murad nafyon iku niadaake wa isbatin lan netepake was sama hale utawi langit laisa iku ora ana apa laisa fiha iku ora ana tetep ing dalem langit ghairu mutahhirin kejaba liyane wong kang suci liyane ya suci fa'ilmun lan mongko padha weruh sira kabeh anahu ing sak temene Allah aradul adamina iku ngreksaake sapa Allah al adamina ing pira-pira anak Adam. Ya, jadi dalam keterangan ke-6 ini menjelaskan ini ya, apa namanya? Tafsir ya, semacam tafsir ya dari kalimat la yamassu ilal mutahharun gitu. Nah, apa namanya? Di keterangan disebutkan bahwa Al-Qur'an itu tidak sah dipegang ya kecuali dalam keadaan suci ini kecuali apa namanya kelawan dengan pasti gitu. Jadi tidak ada toleransi ya seperti itu toleransi. Kalau mau megang Al-Quran ya harus suci gitu. Nah kemudian disebutkan bahwa di makna dari di kitab ini yakni domirhu ya domirhu itu kembali lagi merujuk ke ini karena Al-Quran itu jadi ini kan di Lauhul Mahfud ya seperti itu. Nah kemudian makna mutahharun di sini ini yakni malaikat ya yang mana
Malaikat ini mempunyai sifat karena makna dari bil mutahhirina itu ini ya mempunyai makna menafikan atau meniadakan. Ya meniadakan artinya meniadakan ini apa namanya yang berhadas seperti itu ya. Yang meniadakan orang yang mempunyai hadas seperti itu. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Dan isbat itu menetapkan ya, menetapkan orang yang suci seperti itu. Jadi tidak ada toleransi di sini. Ya kalau mau megang Al-Qur'an ya apa namanya harus suci seperti itu. Itu sedikit keterangannya untuk keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkumul muhaddasu lan den haramake al muhaddasu ing atase wong kang hadas. Mashul mushaf iku nyekel ing mushaf wa hamluhu lan gowo ing mushaf muttafaqun alaih bainal madzhabihibul arba'ah. Oke, jadi keterangan yang terakhir yakni ini sudah dijelaskan ya. Diharamkan bagi orang yang berhadas untuk memegang Al-Quran apalagi membawanya seperti itu. Jadi sudah sangat jelas dalam Ad-Darsus Sabi Ashrin atau pelajaran yang ke-17 bahwa memegang Al-Quran itu diharamkan ya kecuali orang yang suci seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus saminu asyrin utawi iki iku pelajaran kang kaping 18. Al-mula samatu bainal ajnabaini wal ajnabiyas. Al-mula samatu iku tetep ing dalem nerangake kadepokan bainal ajnabi bainal ajnabi nabain iku wong lanang liya wal ajnabiyat lan pira-pira wong wadon liya. Jadi ini apa namanya di pelajaran ke-18 ini membicarakan tentang ini apa namanya bersentuhan antara bersentuhan secara kulit ya di antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, ini ada dasarnya sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wis dawuh sapa Allah taala hale maha luwih sapa Allah. Aula mastumun nisa utawa ora padha demek sira kabeh an-nisa ing pira-pira wong wadon. Nah, jadi Allah taala pernah berfirman dalam uh, di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an itu redaksinya seperti ini. Aula mastumunisa. Nah, artinya itu janganlah kalian menyentuh wanita seperti itu. Dalam artian ini ya, ya itu kalau diteruskan kan ada terusannya gitu. Nah, di sini ada beberapa makna yang timbul seperti itu. Nah, ada yang memaknai ini dua ini. Ini A sama B. Nah, untuk makna yang pertama di sini al jasun utawi nyekel bilyadin kelawan tangan ala yen iku tetep ing atase pendapate Ibnu Umar sapa Imam Ibnu Umar wawa fikihi lan madani apa ikilah pendapat lan madani ing ikilah pendapat Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i. Nah, jadi makna yang pertama yang dimaksud itu menyentuh dengan tangan. Nah, menyentuh dengan tangan itu ya menyentuh perempuan dengan tangan itu tidak boleh gitu. Lah di sini kan maknanya apa namanya nahi seperti itu, mencegah gitu. Janganlah kamu menyentuh wanita. Nah, pertama yang di apa namanya diriwayatkan atau menurut pendapat Ibnu yang menurut pendapat Ibnu Umar itu yang dimaksud menyentuh itu menyentuh dengan tangan seperti itu. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Umar. Dan pendapat ini sama ya dengan pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi lebih apa namanya? Ya lebih terkenal lah pendapatnya seperti itu. Kemudian keterangan yang kedua al-jami'atu utawi makna jima ala ra'yin iku tetep ing ngatasé pendapate Ibnu Abbas sapa Imam Ibnu Abbas wawa fikihi lan padane Ibnu Abbas al-Hanafi sapa Imam Hanafi
Nah, jadi untuk keterangan kedua yang dimaksud di sini itu mastumunisa itu artinya jima ya atau ini apa namanya ya hubungan suami istri seperti itu. Nah itu sampai ke situ gitu. Jadi kalau cuma menyentuh dengan tangan, kalau menurut Imam Ibnu Abbas itu tidak apa-apa gitu. Dan ini di kuat apa namanya di apa namanya sama dengan pendapatnya Imam Hanafi. Nah, biasanya Imam Hanafi ini diterapkan ya dalam konteks haji seperti itu. Jadi ketika dalam haji kan ada yang namanya tawaf seperti itu. Nah, tawaf. Nah, ketika tawaf itu kan apa namanya? Ya intinya manusia-manusia berkumpul seperti itulah, berkumpul dan biasanya ini kan memutari Ka'bah. Nah, memutari Ka'bah ini kan saling berhimpit ya satu sama lain dan itu kan tercampur gitu. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ketika apa namanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya nanti ada keterangan sendiri seperti itu. Nah, ya yang dimaksud aula mastumun nisa menurut Imam Hanafi di situ seperti itu maknanya al mujami atau sampai ke jima ya. Kalau sekedar cuma bersentuhan itu tidak apa-apa gitu. Ini menurut Imam Hanafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Ku bila iku nucep sapa nabi ba'do nisaihi ing dalam sebagiane pira-pira garwane nabi summa kharaja mongko keri-keri miyos sapa nabi ila sholati maring salat walam yatawaddu lan hale ora wudu sapa nabi kuwahun iku den riwayatak apa kilah hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa dhaifhu lan dhaifake apa ikilah hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari. Ya, jadi pada keterangan selanjutnya yakni dari Aisyah ya, yang menyebutkan bahwa ini Nabi pernah mencium sebagian istrinya ya, kemudian Nabi langsung sholat gitu, nah, tanpa wudhu. Nah, nah ini kan menunjukkan bahwa apa namanya, menunjukkan bahwa mencium istri ini dalam konteks yang sudah mahram ya. Kemudian sholat itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad gitu. Tapi dan ini ada kontradiktif ya. Dan menurut Imam Bukhari hadis ini doif seperti itu. Jadi tinggal kita ini ya bagaimana kita menempatkan diri gitu. Nah, ini ada keterangannya tersendiri seperti itu. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Al kiblatu apa utawi al kiblatu utawi ngam ah al qiblatu utawi ngambung minal masusak iku saking demek wafiha lan iku tetep ing dalem qiblah al wudu utawi wudu. Jadi keterangan selanjutnya ya sama seperti pendukung keterangan sebelumnya ya yang mana ketika apa namanya qiblah atau nucup atau ngambung ya. Nah, itu merupakan apa namanya merupakan bagian dari menyentuh juga dan ketika menyentuh ya maka harus wudhu seperti itu. Nah, itu keterangannya. Kemudian keterangan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. An-Nafi' anna Ibnu Umar kana iku ana sapa Ibnu Umar ya tawaddu iku wudu sapa Ibnu Umar min qiblati saking sak badane ngambung almar'atu sapa bojone Ibnu Umar wayaro lan nyerita dan berpendapat sapa Ibnu Umar fiha iku tetep ing dalam mar'ah al wudu'a ing wudu. Nah, jadi keterangan selanjutnya ini ya dari Ibnu Umar yang mana Ibnu Umar tetap berwudu setelah mencium istrinya seperti itu. Jadi apa ya bisa dibilang membatalkan wudhu seperti itu ya untuk berjaga-jaga kayak gitu. Nah ini kan apa ya agak kontradiktif ya dengan yang kedua tadi
ya inilah apa ya Islam seperti itu. Jadi salah satu uh, rahmat dari Islam itu kan adanya berbeda pendapat gitu. Nah, berbeda pendapat itu malah sebuah rahmat seperti itu. Nah, bagaimana tinggal kita memposisikan diri saja gitu. Kita mau ikut imam mana gitu. Dan nanti kalau Ashaja sendiri kan tetap mengikuti ini apa namanya keterangan dari madhab 4. Nah, ya kan. Kemudian selain itu kalau dalam bidang syariah ya mengikuti madhab 4. Kalau dalam bidang apa namanya tasawuf itu kan mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian kalau dalam tauhid itu mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, itu ya jadikan dasar seperti itu. Ya walaupun ada banyak hadis di sini ya nanti bisa dijadikan salah satu lah, intinya salah satu pegangan yang bisa kita pegang gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wakawalan din riwayatake Malikun sopo Imam Malik an Zuhri saking Zuhri an Salim ibn Abdullah saking Salim ibn Abdullah bin Umar an Abi saking ramane Salim anahu ing sak temene kelakuan kana iku ono sapa abihi yakulu ngucapo sira kabeh qablatu iku utawi ngambung aki jelu sapa wong lanang imraatuhu ing pira-pira eh ing wadone arijel wajasihilan nyekel sapa rijel biadihi kelawan tangane rijel rajulun minal mula samatin saking demek faman mongko utawi wong kubila iku lamun ngambung sapa rajul imraatuhu ing wadone rajul au jasuhu utawa demek sapa rajul ha ing imro'ah biadihi kelawan tangan fa'alaihi mongko wajib al wudu'u apa wudu. Tafsir Ibnu Katsir juz awal Sohifah 503. Nah, ini mendukung keterangan yang keempat ya. Yang mana menjelaskan tentang ini diriwayatkan dari Imam Malik, dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Itu pernah berkata seperti ini. Apa namanya? Ketika ada seorang lelaki mencium perempuan, nah mencium dan memegang tangannya ya, kemudian ya kemudian yang memegang dengan tangannya maka itu tetap wudhu gitu, maka diwajibkan oleh laki-laki tersebut untuk wudhu. Artinya ini apa namanya menyentuh atau menyentuh atau mencium lawan jenis itu dapat membatalkan wudhu gitu. Walaupun sudah mahram atau sudah jadi ininya apa namanya ya kalau dalam konteks ini kan istrinya selain mahram seperti itu. Nah ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz awal di halaman 503. Oke, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmun utawi hukume al mula samatu kadepoan bainahuma lawan antarane al ajnibain wal ajniba biat atau laki-laki dan perempuan seperti itu hukumnya itu ada dua ada tiga kalau dalam kitab ini diterangkan ab talal wudu iku batalake opo mula sama al wudu ek wudu mutlakon hale mutlak indah Syafi'i mungguhe Imam Syafi'i. Jadi hukum pertama yang dijelaskan ketika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu secara pasti dan tidak dapat diganggu gugat.
Itu menurut Imam Syafi'i. Oke, kemudian la yubtalul wudu mutlaqon. Iku ora batalake apa mulasamah al wudu'a ing wudu mutlaqon hale mutlak. Indal Hanafi mungguhe Imam Hanafi. Nah, jadi kalau menurut Imam Hanafi itu tidak membatalkan wudu kalau cuma bersentuhan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, abtalal wudu iku batalake apa mula sama al wudu ing wudu. Ingkana lamun ora ana apa mula sama bisyahwatin kelawan syahwat. Wa illa lan lamun ora kelawan syahwat. Pala indaka mongko ora batalake apa wudu. Indal malikin engko tetep mungguwe tetep iku tetep dalam mungguwe Imam Malik. Nah, jadi pendapat ketiga itu ini mengatakan itu akan membatalkan wudu apabila disertai syahwat. Jika tidak disertai syahwat maka tidak batal. Ini menurut Imam Malik. Nah, jadi ada tiga ya kalau dalam kitab ini diterangkan. Nah, tiga pendapat menurut madhab ya, menurut madhab empat. Yang pertama itu membatalkan wudhu ketika bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Itu menurut Imam Malik. Kemudian tidak membatalkan wudhu secara pasti itu menurut Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga untuk pendapat dari Imam Malik itu membatalkan wudhu apabila disertai syahwat dan tidak membatalkan wudhu apabila tidak disertai syahwat. Oke, itu keterangannya. Oke, saya lanjutkan. Itu untuk apa namanya? Al-mulasamah baina ajnabi nabiin wa ajnibiyat. Jadi persentuhannya laki-laki dan perempuan. Hukum-hukumnya tadi juga sudah dijelaskan ya. Untuk ad-darsus samin ashrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasyi ashrin. Utawi iki iku pelajaran kang kaping 19. Al-jumu'atu iku tetap yang dalam nerangake sholat Jum'ah. Wa fadhailuha lan pira-pira keutamaane al-Jum'ah. Nah, jadi dalam pelajaran ke-19 ini menerangkan apa namanya? Sholat Jum'ah ya atau ya sholat Jumat dan keutamaannya seperti itu. Qala ta'ala, wis dawuh sapa Allah taala, hale maha luwih sapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' wa dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ini Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban sholat Jum'ah ya. Itu dalam surat Al-Jumu'ah juga. Nah, oke, kita coba maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha he eling-eling aladina wong akeh. Amanu kang podo iman sopo aladina. Ida nudia iku nalikane den undang sopo aladina kedue aladina sopo aladina li solati kedue solat min yaumil jumati saking dina Jumu'ah. Pas au mongko podo rekatan sira kabeh. Rekatan itu ya bersegera gitu. Ila zikrillah maring ngelengi Allah. Wazarulan ninggal sira kabeh albai'u ing dagangan. Zalikum utawi mengkono-mengkono sira kabeh khairul lakum iku kebagusan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa alladzina ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh. Nah, jadi di surat Jumat itu diterangkan ya, ketika apa namanya ada panggilan sholat Jum'ah maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah dagangan-daganganmu, tinggalkanlah kegiatan jual beli. Sesungguhnya apa namanya kelakuan tersebut adalah khairul lakum dan mengertilah kamu semua in kuntum ta'lamun. Oke. Itu untuk keterangan yang pertama sudah ada di nas Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya al-jumu'atu utawi salat Jumat hakon iku hak wajibun tok wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wong muslim lanang, wong Islam lanang, muslimun wong Islam lanang ya. Fi jumu'atin ing dalam Jumat.
ila kejaba ala arbaaten iku tetep ing ngatasé papat. Nah, jadi apa namanya? Sholat Jumat itu hak dan wajib gitu. Hak dan wajib bagi setiap orang muslim. Muslim itu artinya Islam yang laki-laki seperti itu. Nah, kecuali empat. Nah, empat itu siapa aja? Abdun, Abdin, Abdin rupane siji iku budak mamluken kang den miliki. Wa imqaaten lan wong wadon. Wasobiyin lan cah cilik. Wa maridin lan wong kang loro. Ya, apa namanya? Diwajibkan untuk setiap muslim itu menjalankan sholat Jumat kecuali empat. Yang pertama hamba saya ya, atau budak itu. Yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak kecil, dan yang keempat adalah apa namanya orang yang sakit. Kemudian ini disambung keterangan selanjutnya. Laisa ala musafirin. Iku ora ono opo. Ikilah papat ala musafirin. Iku tetep ing ngatasé wong kang lelungan. Jumatan. Jumaton opo sholat Jumat. Nah, jadi musafir di sini tidak termasuk ya. Jadi walaupun musafir tetap apa namanya diwajibkan Jumat. Nah, jadi musafir itu juga tidak wajib Jumatan ya. Jadi tidak laisa ala musafirin Jumatan itu Jumat. Ini menurut Ruwahu atau Tabrani din riwayatake apa ikilah keterangan atau Tabrani sapa Imam Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oke, saya lanjutkan. Ya, sorry agak pilak-pilak sedikit. Ya, saya lanjutkan ya. Keterangan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong ada kalamun nemu sapa man atin ing rakaatan ing sak rakaat min sholatil Jum'ati saking sholat Jumat wa ghairu halaliane sholat Jumat. Fal yasifu mongko nerusake sapa man ilaiha maring sholat Jum'ah wa ghairuha. Kang liya. Wa qad tamat mongko teman-teman dadi sampurna. Sholatihi apa sholat teman
Rawahun Nasa'i dan riwayatake apa ikilah hadis An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Darqutni lan Imam Darqutni wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma. Oke, jadi keterangan yang keempat ini ya apa namanya ketika ada seseorang yang menemukan salah satu imam masbuk ya seperti itu. Maka disuruh untuk menyempurnakan sholatnya seperti itu. Walau kan imam masbuk itu ketinggalan kalau sholat Jumat kan cuma 2 rakaat. Nah ini pas menemukan 1 rakaat gitu. Nah maka disuruh untuk menyempurnakan. Oke, ini keterangannya akan disambung oleh Mas Yusuf ya. Ini tak bacakan dulu sampai akhir terlebih dahulu ya seperti itu. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Huzni radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa sahabat Hakim, syahidna nekani ingsun al Jum'ata ing salat Jumat ma'an Nabi sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqoma mongko jumeneng sapa Nabi mutawakinan mutawaki mutawakian hale wong kang cekelan sapa Nabi ala aston ing atase teken au kausen utawa jemparing. Rawahu den riwayatake apa ikilah hadis Abu Dawud sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Jadi ya dimaksud di sini adalah ketika khutbah ya. Dari sahabat Hakim bin Husni radhiyallahu anhu itu melihat apa ya ketika bersama Nabi sholat Jumat ya itu melihat Nabi berdiri kemudian memegang apa tongkat atau teken memegang tongkat dan atau jempareng-jempareng itu panah ya. Intinya ada sesuatu yang dipegang. Nah, maka ini yang menjadi dasar ketika sholat Jumat atau ketika khutbah itu apa namanya disunahkan untuk memegang sesuatu. Nah, tujuannya memegang tongkat ya. Nah, salah satu tujuan atau manfaat dari memegang tongkat itu ya ini agar tangannya itu tidak apa ya, biasanya tidak gatel lah atau tidak ya tidak kemana-mana gitu. Ketika memegang tongkat itu kesunatannya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala wa sandika sapa Jabir. Dakhala lamun mlebu sapa rajulun sapa wong lanang yaumul jumati ing dalam dina Jumat. Wan nabiyyu hale utawi nabi yaktubu iku khotbah sapa nabi faqala mongko ngucap sapa nabi itu ana ta wa salat sira qala mongko ngendika sapa rajul lah durung qala mongko ngendika sapa nabi kum fasallu rakaatain ngadeka sira fasallu mongko salat sira rakaataini ing kelawan rong rakaat. Jadi selanjutnya ini juga sudah lumayan masyhur ya dikisahkan di suatu ketika apa namanya dalam sholat Jumat ya ketika Nabi sedang berkhutbah tiba-tiba ada rojul ya rojul di sini entah siapa tidak diketahui. Nah itu tiba-tiba masuk dan kemudian ikut duduk gitu. Nah kemudian ketika Nabi berkhutbah itu ditanya apa namanya laki-laki tersebut, apakah kamu sudah sholat? Kemudian laki-laki tersebut menjawab belum. Nah, kemudian di perintah Nabi yuk sumakola Nabi kum fasoli rokaatain. Nah, kemudian maka sholatlah kamu, berdirilah kemudian sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, jadi keterangan di sini itu ketika khutbah, ketika khutbah ya itu boleh mengingatkan seseorang ya. Inti dari khutbah itu kan adalah mengingatkan seperti itu. Nah, kalau Nabi dicontohkan di sini mengingatkan yang belum sholat gitu. Nah, itu boleh. Tapi ini apa ya jarang terjadi apalagi di Indonesia gitu. Rasanya tidak lumrah seperti itu atau tidak wajar saja kalau tiba-tiba
apa ya, mengingatkan khatib mengingatkan untuk sholat kepada salah satu seseorang ya. Ya, khatib biasanya memberikan secara umum gitu. Tapi ini dilakukan Nabi. Artinya kalau dilakukan Nabi berarti boleh seperti itu. Nah, ini keterangan untuk yang keenam. Kemudian keterangan ketujuh, masahihuhu ora nyohihake ing ikilah keterangan Ibnu Hubban sapa Ibnu Hubban min hadisin Abdullah saking hadis Abdullah bin Zubair marfu'an kang marfu' ma ora ana ora ana sapa wong min salatin iku salat sapa man illa wabaina iku kejaba tetep ing dalem antarane yadahi ing atase ngarepe salat rakaatan iku lawan rong rakaat. Nah, jadi apa namanya? Jika ini tidak menyohihkan Imam Hubban, ya apa namanya tidak menyohihkan Imam Hubban itu melakukan sholat kecuali di antara dua apa namanya ya di antara dua tangan ya yadihi ngarepe sholat. Nah, jadi artinya gini, ini merupakan menerangkan tentang kesunatan sholat dua rakaat sebelum sholat Jum'ah seperti itu. Sehingga ini yang membedakan gitu antara orang ini sholat Jumat atau sholat duhur, intinya seperti itu sih. Uh, maka biasanya kalau dalam sebelum sholat Jumat itu biasanya ada uh, sholat yang sebelum sholat Jumat itu pertama sholat sunnah rawatib Jum'ah kayak gitu. Kemudian yang kedua sholat tahiyatul masjid biasanya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai keliru ya ketika apa namanya ya, kalau ketika orang langsung datang ke masjid kemudian sholat itu berarti sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sambil menunggu adzan duhur ya, ketika sudah adzan duhur kemudian sholat lagi, itu sholat qobliyah Jum'ah kayak gitu keterangannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waqad ja'alan teman-teman mustaqo bisa nadin kelawan sanad jidin kang jayid kang jayid ya. Jayid itu apa ya bahasanya? Ya, mungkin bisa disambung oleh sahabat Yusuf. Halo, Mas Yusuf. Halo, cek. Oke. Ya, sudah sampai ini apa namanya? Keterangan ke-8 di Adarsutasi Asrin. Oke, tak lanjut ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ja'a bi sanadin jayyidin kama qalahu al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qablaha arba'an. Waqad ja'alan teman-teman mustafa apa hadis bi sanadin kelawan sanad jayyidin kang bagus ai hasan. Kama qala sandika sapa kama qala kang wis dingendikake sapa Al-Imam Iraqi ana satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi Muhammad yusolli ku padha salat sapa kanjeng Nabi Muhammad qablain dalam sedurunge salat Jumat arba'an kelawan 4 rakaat. Untuk keterangannya hampir sama pada hadis yang sebelumnya gitu. Jadi Rasulullah di sini juga melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat Jumat tadi, yang mana terdiri dari sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah Jumat tadi gitu. Cuman ini berbeda agak
sedikit berbeda konteksnya seperti itu atau matan hadisnya. Oke. Dilanjutkan hadis yang ke-9. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi an tariqi Ayyub an-Nafi' qala kana Ibnu Umar yutilu sholata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'ulu dzalika. Qala Nawawi fil khulasah sahih ala syartil Bukhari wa qala al-Iraqi fi syarh Tirmidzi isnadu sahih. Oke, terus ngeliatake sapa Imam Abu Dawud di sunane dalam Sunan Abu Dawud. Antore iki ayat saking dalane utawa sanate tarik saking sanate Ayub An-Nafi saking Nafi. Kalau sendika sapa Abu Dawud dilahirih karena ana sapa Ibnu Umar Ibnu Umar yutilu iku dawaake sapa Ibnu Umar as-sholata ing salat qoblal jumati ing dalem sedurunge salat Jumat. Wa yusalli lan salat sapa Ibnu Umar ba'daha ing dalem sawise salat Jumat. Rakaat ini kelawan tong rakaat fi baitihi ing dalem omahe Ibnu Umar. Wa yuhaddisu lan nyeritaake anna Rasulullah saat menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Nabi Muhammad ya qulu nindaake dari kan mengkono-mengkono Waisoli pada rakaat ini ila akhirih. Kalau menika sapa Imam Nawawi fil khulasah dalam ringkasan. Kalau kita khulasah sahih kang sahih ala syartil Bukhari yang atase sanate atau riwayate Imam Bukhari wa qala sunnikake sapa Imam Iraqi fi syarh Tirmidzi dalam penjelasan Imam Tirmidzi. Isnadu utawi sanate hadis sahih pun dibilang sahih. Oke. Hampir sama sih konteksnya pada hadis ini ya. Jadi suatu ketika diceritakan Ibnu Umar itu memanjangkan ataupun memperlama durasi sholatnya yang ada waktu sebelum sholat Jumat. Dalam hal ini bisa diartikan 4 rakaat tadi ya, sebelum sholat Jumat. Yusolli ba'daha rakaatain, dan kemudian Ibnu Umar itu juga melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat tadi di rumahnya seperti itu. Yuhaddisu anna Rasulullah kana yaqulu dzalika. Dan kemudian diceritakan sesungguhnya Rasulullah juga melaksanakan hal serupa itu tadi, yaitu memanjangkan ataupun memperlama durasi sholat sebelum Jumatan tadi, dan juga melaksanakan sholat ba'diyah atau 2 rakaat setelah sholat Jumat tadi di rumah, yang mana dalam konteks ini dapat diambil arti ya jika mungkin dikorelasikan dengan kesunahan apabila kalau Jumatan itu disunahkan kita datang lebih awal, yang mana ketika kok seorang datang Jumatan setelah apa andan yang kedua itu, maka hitungannya cuma makan dia itu cuman menggugurkan kewajiban sholat Jumatnya. Berbeda lagi ketika dia datang sebelum andan ataupun malah dia datang pertama kali ataupun berurutan selanjutnya, itu ada tingkatan juga. Misalnya yang datang pertama kali itu dapat tos ekor unta dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga diterangkan jika setelah sholat Jumat itu ada kesunahan juga sholat ba'diyah Jumat, ataupun tadi dibilang ini sholat rawatib ya, yang hampir seperti sholat rawatib, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Dan juga sholat ba'diyah tadi boleh dilaksanakan di rumah, yang mana kita tahu jika salah satu salah satu keafdalan ataupun keutamaan yang disunahkan itu sholat sunnah dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan kalau sholat jamaah untuk yang laki-laki lebih baik dilaksanakan di masjid seperti itu. Dilanjutkan yang hadis 10. Afdalul ayyami yaumu arafata idza wafaqa yaumal jum'ati wa huwa afdalu min sab'ina hajjatan fi ghairil jumu'ati. Akhrajahu Huzain Nurul Lum'ah fi khasaisil Jum'at
Suyuti Syaifah 64. Oke. Terus yang ke-10 ini menerangkan afdalul ayami utawi utama-utamane dina. Yaumu Arafah iku dina Arafah. Ida wafaqo ing dalem nalikane ngepasi apa ayam yaum Arafah yaumal jumu'ati ing dina Jumat. Wa hum hale utawi ayam afdalu kuwe utama min sab'ina hajatan tinimbang saking 70 hajatan apane haji. Fi ghairil jumu'ati ing dalem liyane dina Jumat. Jauh sing ngetake ing hadis sapa Ruzain. Ruzain Nurul Lum'ah fi Khosail Jum'ah Suyuti di dalam kitab Khosail Jum'ah dari Imam Suyuti Syaifah 64. Oke. Wah. Oke, di sini terangkan nggih. Afdalul ayyami yaumu Arafah. Idza wafaqa yaumul jumu'ati. Utama-utamanya hari atau afdalnya hari itu hari Arafah yang mana hari tersebut menepati pada hari Jumat. Wafaqa yaumul jumu'ah. Wa huwa afdalu min sab'ina hajatan. Dan hari tadi, hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat itu lebih utama daripada 70 haji. Yang dimaksud haji di sini Yaum Arafah itu adalah waktu di mana melaksanakan wukuf ya, wukuf atau berdiam diri di Arafah tadi. Di wairin Jumat yang dalam liyane dina Jumat. Oke. Jadi di sini terangan jika salah satu afdolnya hari itu adalah hari Arafah yang mana bertepatan dengan hari Jumat. Dan ketika orang yang melaksanakan wukuf ya dalam konteks ini itu afdalu min sam'ina hajatan. Haji dimaksudnya adalah wukuf pada hari Jumat yang mana kan haji kan salah satu rukunnya ada wukuf, terus ada tawaf dan sebagainya. Yang mana ketika wukuf di padang Arafah itu kok bertepatan dengan hari Jumat, maka itu lebih afdal daripada 70 haji fi ghairil Jum'ah. Di lain hari Jumat, yang mana wukuf tadi di lain hari Jumat itu. Ya. Dilanjutkan At-Tasul Ashruna. At-Tasul Ashruna utawi iki pelajaran kang kaping 20. Al-Aidani kunerangake ya loro atau Aidain. Hadis yang pertama bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahum ma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin rawahu Bukhari an Abi Hurairah wa fi riwayatin lahu fa akmalul iddata salasina. Qala wasandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu podo poso sira li ru'yati krana ningali hilal utawa dalam arti tanggal 1 misal bulan puasa. Di sini sumu maka berarti bulan puasa. Aftirulan podo bodoh utawa podo buka. Afiru manasnya iftar atau berbuka ya, membatalkan puasa tadi. Dan diartikan di sini bodoh karena konteksnya liru yatihi karena krono weruh kau ningali siro ing hilal melihat tanggal 1 bulan Syawal. Fa inuhuma mongko nalikane den tutupi aneku mengatasi siro fa akmilu mongko padha nyempurnakake sira iddat Sya'ban ing hitungane wulan Sya'ban salasina kelawan 30 dina. Wa husnatake ing hadis sapa Imam Bukhari an Abi Hurairah tasang Abi Hurairah. Wa fi riwayatan dalam siji riwayat lahu ku tetep kedua hadis. Iya, lahu tetep kedua Abu Hurairah. Riwayatain dari sahabat Abi Hurairah. Fa akmilu mongko padha nyempurnake sira kabeh al iddata ing hitungane salasina kelawan 30 dina. Nah di sini mungkin ya ini konteks ini mungkin salah satu dinamika ataupun realita yang ada di Indonesia. Kadang juga ada beberapa kelompok yang mungkin dalam penetapan awal maupun
awal bulan Ramadan maupun awal Syawal itu ada beberapa perbedaan, itu sudah kalau masuk dalam perbedaan tersebut karena mungkin ya metode ataupun cara, tapi juga lebih baiknya mengikuti apa yang diregulasikan ataupun ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan itu. Oke. Di hadis ini memang kan juga sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Nah, di sini diperintahkan sumu, berpuasalah kalian ketika melihat hilal ataupun melihat tanggal 1 bulan Ramadan, dan juga diperintahkan berbukalah atau aftiru karena melihat tanggal 1 bulan Syawal. Fa'in guma, dan ketika ru'yah tadi itu terhalang awan, kan di sini kontennya ditutupi maknanya ditutupi oleh awan ya, atau tidak terlihat hilalnya ketika proses ru'yatul hilal. Fa'akmilu iddata Sya'ban salasinan, maka sempurnakanlah hitungannya bulan Sya'ban itu 30 hari. Rawal Bukhari. Gimana seperti kemarin ya, penetapan awal Ramadan yang mana di Indonesia sendiri banyak titik ya, dan mayoritas hampir semuanya kalau tidak salah itu kemarin kan memang belum melihat adanya hilal, yang mana ru'yatul hilal dilaksanakan di berbagai titik di Indonesia. Kurang lebih ada 100 lebih titik ya di Indonesia yang tidak ada terlihat hilal itu, dan mana ketika kita menggunakan metode ru'yatul hilal atau melihat hilal tadi, maka juga perlu adanya hisab tuh hitungan dalam penentuan itu. Mungkin dari teman-teman, dari aku sama Denny dulu di alias sudah pernah mencoba lah mencicipi pelajaran falak yang mana itu ada hitung-hitungan hari, terus menentukan awal bulan seperti itulah. Hisab itu dulu kita di pelajaran falak hitung misal awal bulan ataupun konversi tanggal hijriah ke miladiah, terus waktu sholat gitu ya, itu ada di pelajaran falak ya. Misal mungkin di madrasah-madrasah yang berbasis salaf mungkin ada sih, mungkin di Sarang ataupun di mana di Kudus beberapa madrasah juga ada seperti itu. Mungkin sedikit tambahan sih. Oke. Dan kemudian di sini terangkan juga pada riwayat lain dari Abu Hurairah, ada konteks yang sedikit berbeda. Fa'akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah hitungannya dengan 30 hari ataupun disempurnakan 30 hari ya. Itu agak berbeda sedikit dalam teks ini. Oke. Hadis yang kedua, Soma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salasina yauman marotan wahidatan wat tis'ata wal ishrina sab'amarotin was samaniyata wal ishrina marotan wahidatan wa qadha fiha yauman. Soma was poso sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasina ing 30 yauman ambane dinane marotan kelawan sak ambalan sekali, wahidatan kang bisa, watis atawa ishrina lan 29 hari, sab'ina marrotan kelawan sab'a marrotin kelawan pitung lawan itu pira-pira ambalan, was samaniyata wa ishrina lan 28 marotan apa nih ambalan ya, wahidatan kang siji, wa qadha lan nyauri sapa Kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalem hanya wa istina yauman kelawan yauman tahun sedino ya. Di sini kan tiga Soma Rasulullah SAW salasina yauman marotan wahidatan. Suatu ketika itu diterangkan di sini Rasulullah itu berpuasa selama salasina yauman 30 hari itu satu kali semasa hidup beliau. Terus dilanjutkan watis ana wa ishrina sab'amarotin, dan berpuasa selama 27 hari itu selama sab'amarotin
sab'ah qawalah. 29 hari itu 7 kali. 7 kali berpuasa. Berarti kan hitungannya 7 tambah 1, 8 tahun. 8 tahun sudah 8 tahun dalam bab. Was sama niyata wa ish rina dan Rasulullah pernah berpuasa selama 28 hari marotan wahidatan itu 1 kali. Wa qadha lan nyauri sabon dan juga pernah kanjeng Nabi mengqadha pada salah satu hari ya di bulan Ramadan itu bertepatan pada yang samaniyah ini yang mana puasa tadi dilaksanakan 28 hari seperti itu. Jadi di sini terangkan jika memang puasa itu dalam hitungannya bisa 30, bisa 29, bisa 28 sebagaimana yang pernah dilaksanakan Rasulullah. Ini ada 30 hari satu kali, terus ada 29 hari itu selama 7 kali, terus 28 hari pernah 1 kali semasa hidup Rasulullah. Oke. Hadis yang ketiga, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla wa awwalu syai'in yabda'u bis shalah summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim fa ya'udhuhum wa ya'muruhum. Muttafaqun alaih. An Nabi Sa'id saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ana sapa sahabat Abi Sa'id kana iku ana qala ngendikake sapa Abi Sa'id kana ana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahruju iku miyos tau medal sapa kanjeng Nabi Muhammad yaumul fitri ing dalem dina riyaya Idul Fitri wal adha ya adha ilal musalla maring panggonan salat di mana masjid juga bisa ataupun pelaksanaannya dapat juga di lapangan itu. Wa awalu syai'in utawi kawitane wong wa awalu syai'in utawi kawitane suci-suci atau perkara ya bda'u kang ngawiti sapa kanjeng Nabi kelawan syai' as-shalatu iku salat summa yusarifu nuli kari-kari mengo nah yang sorifu fayaku mongko jumeneng sapa kanjeng Nabi muka bilan nas hale ngadepi para manungsa wan nasut hale utawi para manungsa ala sufubingku tetep ing ngatasé barisane kanjeng Nabi dalam keadaan salat tadi faya'zumu mongko mongko nuturi sapa kanjeng Nabi ing nas waya murulan merintah sapa kanjeng Nabi ing nas muttafaqun alaih. Oke, di sini dari sahabat Abi Sa'id ya Al-Khudri. Qala kan Nabi suatu ya rujuk suatu ketika kanjeng Nabi itu pergi ataupun keluar dari rumahnya ya itu yaumul fitri pada hari Idul Fitri wal Adha dan hari Idul Adha. Bilal musola pada tempat sholat yang mana dalam konteks dulu mungkin bisa di masjid ya. Dan sholat. Wa awalu syai'in yabda'u bis sholat. Dan Rasulullah mengawali suatu perkara itu dengan sholat. Jadi ketika sampai di masjid itu Rasulullah sholat semayung yang sorifu keri-keri mengo maknanya apa Den? Nah ini aku coba cek semayang sorifu apa? Suma yang sorifu
mongko keri-keri mengo. Lah, mengu apa aku lali kok. Semayang sorifu. Mongko keri. Ya, mengo bahasa Jawa. Yo maknane opo maksudnya artinya kok. Definisinya kok udah lali. Mongko 15. Oke. Fayaku mumuko bilal nas. Kemudian Rasulullah berdiri ataupun menghadap pada jamaah tadi, sekumpulan orang tadi. Wanasu, dan orang tadi itu ala sufu fihim, pada posisi dalam barisan sholat tadi ya, sudah persiapan ataupun sudah berada di tempat sholat Idul Adha maupun Idul Fitri tadi. Faya'azuhum, mongko nuturi satuannya Nabi, waya'muruhum, dan perintah semuanya bila. Kemudian Rasulullah memberikan pitutur ya ataupun dawuh itu, dalam konteks ini diartikan khutbah ya, seperti itu, dan diartikan khutbah. Muttafaqun alaih, diatake saking Bukhari Muslim. Oke, sholat dulu baru khutbah ya. Oke. Jadi inti dari hadis yang ketiga ini, syariat ataupun tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, awal syai'in yabda'u fi sholat pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tadi diawali dengan sholat sebelum pelaksanaannya tadi ya. Dalam konteks ini bisa dilaksanakan sholat tahiyatul masjid seperti itu. Sholat tahiyatul masjid, tetap ada kesunahan sholat tahiyatul masjid ketika pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Semua yang syarifu yakum muqabilan nas ala sufufihim faya'azumu wa ya'muruhum. Kemudian beliau melaksanakan khutbah ya. Dalam hadis ini terangkan jika pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilaksanakan sholat dulu, kemudian baru khutbah. Nah, untuk pelaksanaan ini berkebalikan dengan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat kan khutbah dulu, baru kemudian melaksanakan sholat. Nah, kalau Idul Adha, Idul Fitri itu sholat dulu, baru khutbah. Nah, intinya di sini menerangkan tata cara ataupun syariat terkait dengan sholat Idain tadi ya. Dilanjutkan hadis yang keempat, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum maqarun fi yaumi aidin fa shalla bihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sholatal aid bil masjid, rawahu Abu Dawud. An Nabi Hurairah nyatake Abi Hurairah radhiyallahu annahum sak temene sahabat asabahum iku padha maknani hum ing sahabat matoron apa udan biyaumi aidin ing dalem dinane riyaya fasolla mongko salat bihim kelawan sahabat an-nabi ya sapa Muhammad salat al-aid ing salat id fil masjid ing dalem masjid, rawahu Abu Dawud. Salat ing hadis sapa Abu Dawud. Oke. Pada hadis selanjutnya ini, hadis yang keempat menerangkan jika suatu ketika ya para sahabat itu mau melaksanakan sholat id ya, di sini cuma dikatakan sholat id seperti itu. Pada pelaksanaan sholat itu suatu ketika hujan gitu, hujan deras. Asabau matoron fi yaumi aidin fasolla bihim Nabi SAW sholat al-aid fil masjid. Kemudian Rasulullah beserta para sahabat melaksanakan sholat id tadi di masjid. Itulah. Dalam hadis ini terangkan jika pelaksanaan sholat itu dilaksanakan di masjid lah. Ketika dihubungkan pada konteks ini yang mana tadi ya ketika hujan itu, maka dilaksanakan di masjid. Dan juga semisal kok tidak hujan nanti di keterangan selanjutnya ada dilaksanakan di tanah lapang seperti itu. Kalau yang hadis ini terangkan ketika hujan tadi Rasulullah beserta sahabat melaksanakan sholat id di masjid.
lanjut. Hadis yang ke-5. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Sangking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar wa Umar sahabat Umar yusalluna iku padha salat kabeh ai Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar al-aidaini ing salat riyaya loro qoblal khutbati ing dalam sedurunge khutbah mutafaqun alaih. Terus ngawetake ing hadis sapa Imam Bukhari Muslim mutafaqun alaih. Lah pada hadis yang ini menerangkan masih terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat yang mana Rasulullah terus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar melaksanakan sholat Aidain itu qoblal khutbah yang mana pelaksanaannya sholat dulu baru khutbah seperti itu. Oke, hampir sama sih sama keterangan hadis yang ketiga tadi. Oke. Lanjut hadis yang ke-6. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nakhrija al-awatiqa wal huyadi fil aidaini yashhadna khaira wa da'watul muslimina ya'tazilul hayy di al-musalla li liman ayinnal masjidah mutafaqun alaih wal awatikul jariyatul balighatu. Walah. An Ummi Atiyah saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat sandika sapa Ummi Atiyah umirna dan perintah sapa kita anah rija ing nyento medal sapa kita al awatiqa ing budak wadon wal huyadi lan pira-pira wong kang haid fil aidaini ing dalem dinane riyaya loro yashhadna kang padha nekani sapa awatik wal huyad al khaira ing kebagusan wa da'watul muslimin lan dungaake wong muslim kabeh wa tazilulan manggon sapa wong akeh al huyat al musalla ing dalem musalla liman ihinna krana kacegahe awatik wal huyat al masjid ing masjid muttafaqun alaih sing tak ngerti sapa Imam Bukhari Muslim. Wal awatiku utawi budak wadon al jariyatu al balighatu yaiku wong wadon kang baligh. Al jariyatu wal awatik al jariyatu al jariyah wadon kang baligh. Oke, di sini salah satu diterangkan ya terkait dengan orang-orang haid itu bagaimana ketika pelaksanaan sholat Id seperti itu. Oke. Dari Ummi Atiyah meriwayatkan umirna, beliau pernah diperintahkan umirna dan diperintahkan kita pernah diperintahkan yaitu Ummi Atiyah dan istri wanita yang lain anak rija untuk keluar ataupun budal atau pergi ya dalam konteks ini untuk mendatangi Raiden tadi al awatika siapa yang diperintahkan itu siapa aja al awatika wal hayat yaitu budak wadon wal huyat dan orang-orang yang haid atau perempuan yang haid tadi bila ada ini pada Aid sholat tadi yashhadna kang podo nekan yashhadna yang
perempuan-perempuan tadi mendatangi al khaira nakani al khaira ing bagusan ya syadna itu menyaksikan ya, kalau di sini tak maknani podo nekani wadawatul muslimin lan dongaake wadawatul muslimin dongaake para muslim ya tazilu lan manggon ataupun menempati orang-orang tadi yang disebutkan al-awati wal khuyat al-musalla yang dalam musalla liman aihinna karena tercegahnya ataupun larangan tadi ya al-masjidah pada masjid seperti itu. Muttafaqun alaih. Kemudian di sini ada keterangan lagi wal awatiku al jariyatu al baligha. Al awatik itu adalah wadon ataupun perempuan yang sudah balik. Di sini terangkan jika bagaimana sih ketika id tadi, sholat id tadi untuk orang-orang yang head tadi ataupun dalam konteks ini awatik tadi, kemudian diperintahkan untuk mendatangi musola itu ya musola sih kalau misalnya musola berbeda dengan masjid ya, antara masjid sama musola itu berbeda. Kalau masjid boleh tempat untuk iktikaf dan lain sebagainya, kalau musola kan tidak bisa iktikaf, berbeda. Jadi konteksnya sudah berbeda sih. Ya syadina ala khairat da'watul muslimin wa itazina alhamdulillah liman al masjid. Nah, orang-orang tadi, perempuan tadi itu di musola untuk apa? Untuk menyaksikan hal kebaikan ataupun doanya orang-orang muslim tadi, yang mana mungkin dalam konteks ini musola ataupun tempat sholat tadi itu dekat dengan masjid ya, ataupun juga bisa dikontekskan dalam masih lingkungan masjid tetapi bukan di dalam masjid seperti itu. Jadi kan orang-orang yang haid itu larangannya tidak boleh masuk ke dalam masjid, tapi di serambi bagian luarnya itu kan boleh. Nah, dan di sini dapat diartikan jika orang-orang yang haid itu boleh mendatangi sholat Idul Fitri, dalam artian untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan ataupun mengikuti mendengarkan khutbah tadi dan ikut berdoa dalam sholat Id tadi seperti itu. Yang mana tempatnya bukan di dalam masjid tetapi di bagian luar masjid, ataupun diartikan di sini musola sih seperti itu. Oke, dilanjutkan sampai akhir bab ini. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aida summa rakhasa fil jumu'ati faqala man syaa'a ay yusalla falyusalla rawahu khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah. Oke. An Zaid bin Arqam sang sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala sandika sapa Zaid bin Arqam salat sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aida ing salat id summa rakhasa nuli kari-kari iki cah murahake dalam arti ini rukhsah ya, rukhsah itu suatu keringanan fil jumu'ati ing dalam salat Jumat. Faqala ndika sapa kanjeng Nabi man utawi sapa masya akang lamun ngarep utawa karep sapa man ayu sholliya ing nyento salat sapa man fal yusalla mongko salat sapa man rahul khamsa illa Tirmidzi sapa man Tirmidzi wasahahu lan ngriatake wong hadis sapa Ibnu Huzaimah. Dan di sini langsung oke. Suatu ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat id summa rakhasa fil jum'ati, kemudian Rasulullah itu memberikan keringanan pada pelaksanaan sholat Jumat tadi ya, yang mana mungkin ini sholat Idul Fitri bebarengan sholat id tadi bebarengan pada hari Jumat. Faqala man syaa'a yusolli falyusalla wa khamsa illa Tirmidzi wa sahih Ibnu Huzaimah. Nah, di sini kemudian diterangkan man syaa'a, barang siapa yang ingin ataupun kerso sholat ayu sholat, dimaksud ini sholat Jumat ya, ayu sholat menyentuh sholat atau falyusol mongko sholat sepoman. Nah, barang siapa juga di sini kemudian ditambahi yang pengen sholat Jumat ya juga dipersilakan seperti itu. Ya mungkin karena waktunya itu ya ketika Idul Fitri juga berbarengan pada hari Jumat kan
oh, berurutan gitu ataupun berderetan dengan sholat Jumat, sehingga mungkin kembali lagi ke masjid ataupun nanti pas proses masih pada halal bihalal ke kerabat-kerabat seperti itu, yang mana Rasulullah boleh memberikan rukhsah tidak boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, dan barang siapa juga yang pengen melaksanakan sholat Jumat ya monggo seperti itu. Oke, tambahi kita. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu 'anil jumu'ati wa inna ma'una rawahu Abu Dawud. Kita kasih uang loh. Saking Nabi Hurairah saking Abi Hurairah ana satuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sanika sapa Nabi Muhammad qadid tama'a teman-teman jadi kumpul sapa Nabi Muhammad fi yaumikum dalam dina sirpati aja utawi iki aidani apa priya loro faman mongko sapene wong sya kang karep sapa man ajza ahu mongko nyukupi sapa man anil jumuati saking sholat Jumat. Wa inna lasapun kita majlis mauna iku wong kang padha Jumatan kabeh. Kemudian Rasulullah bahwa Abu Dawud terus nanti hadis sapa Imam Dawud lah. Kemudian disusul hadis yang ke-8 ini ya. Qala Kanjeng Nabi Muhammad qadis tama'a iku berkumpul ataupun melaksanakan dalam artian ini bisa diartikan sholat sih. Fiyaumikum dalam dinane kabeh pada hari tersebut itu walah ya. Suatu ketika Rasulullah ada kumpulan ya atau kegiatan bersama sahabat-sahabat. Yang dalam konteks ini mungkin halal bihalal seperti itu. Fiyaumikum hadza aidani. Lah padahal hari tersebut itu sholat hari Id. Faman syaa jaza'u anil jumu'ati. Paman saya yang barang siapa pengen atau menginginkan cukup ataupun cukup orang tadi untuk melaksanakan sholat Jumat anil jumu'ati wa inna mas'una sesungguhnya Rasulullah berkata sahabat itu adalah orang yang Jumatan. Nah, di sini kemudian disusulkan keterangan jika ya suatu ketika Rasulullah juga ada perkumpulan dan bertepatan dengan hari Id juga, dan Rasulullah kumpulan tadi para sahabat juga melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi di sini juga diterangkan melaksanakan sholat Jumat, boleh melaksanakan boleh tidak ya. Sebelumnya kan boleh tidak lah, ini juga Rasulullah menyatakan melaksanakan sholat Jumat yang juga sebelumnya juga ada sholat Id seperti itu. Oke. Hadis yang ke-9 sholatul aidaini fil masjidi afdalu inda Syafi'i wa ya fil musalla afdalu inda Malik. Sholat ulang ini itu sholat Id karone fil masjid itu tetap dalam masjid afdalu paling utama inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i wa ya utawi sholat Id fil musalla dalam musalla afdalu inda Malik munggu Imam Malik. Sholat Id Aidain di masjid itu lebih utama menurut pendapat Imam Syafi'i, dan di sini juga diberikan pendapat yang lain wa ya fil musalla afdalu inda Malik, dan sholat Id di musola, dan artinya musola itu tempat sholat ya, tempat sholat itu boleh di lapangan terus ataupun ya di tempat lapang sih kalau konteks sholat sholat Id ini. Afdalu inda Malik itu lebih utama menurutnya Imam Malik. Oke, tadi ya alhamdulillah sudah sampai Ad-Darsu Ishrun, pelajaran yang ke-20. Mungkin sekian sih ngaji pasanan pada sore hari ini, udah sampai jam 5:04 seperti itulah. Mungkin semisal dari sahabat-sahabat yang ingin tanyakan ataupun yang kurang jelas monggo. Oke, semisal belum ada mungkin bisa dicukupkan ya, dan yang monggo pengen lanjut bukber yang
tadi ngelis di grup bisa segera OTW. Ini juga mau OTW aku. Oke. Mungkin tadi ya pembahasan ngaji pasanan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapat keberkahan, gitu. Dan apabila ada salah-salah kata maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua, dari aku cukupkan. Marilah kita tutup pasanan pada sore ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.